Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap dipimpin, siap memimpin. Allahu Akbar. Yes. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan serangkaian kegiatan di semester pertama, kali ini kita sudah masuk di semester kedua pada tema 5F. Materi yang akan kita bahas adalah tentang teks eksplanasi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah yang pertama 3.3 tentang meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua adalah KD 4.3 atau keterampilan, yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, ini adalah materi yang akan bahas kali ini. Selanjutnya, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses penjelasan mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya, berarti berisi fenomena alam, alam yang akan terjadi, bisa sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh gambar tentang percobaan pada panas dan perpindahannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa bahan. Sebelum kita bisa melihat bagaimana panas itu bisa berpindah, maka kita harus bisa menjelaskan mulai dari beberapa pernyataan umum, terus sebabnya, dan kita bisa dapat menyimpulkannya. Nah, tujuan dari teks eksplanasi adalah maka kita harus dapat menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, sebabnya apa yang terjadi pada fakta, ya, atau kejadian, lalu akibatnya suatu peristiwa itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menjelaskan fenomena yang terjadi, ya, apa yang akan terjadi pada peristiwa itu. Nah, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Nah, dari struktur teks eksplanasi ini, kita harus bisa menjelaskan yang pertama dari pernyataan umum. Kita harus menjelaskan dulu secara garis besar, hal-hal yang perlu dijelaskan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus menjelaskan urutan sebabnya, sebab kejadian, dan berakibat apa yang akan terjadi pada peristiwa. Nah, dan pada tahap terakhir adalah interpretasi. Nah, kita harus bisa menyimpulkan dari peristiwa itu, mulai dari hal yang umum hingga ke sebab akibat, sehingga kita dapat menyimpulkan dari serangkaian peristiwa yang kita lihat dan kita alami. Nah, itu adalah serangkaian penjelasan dari Bapak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Alfi. Silakan. Berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi yang akan Bu Alfi jelaskan. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lainnya.
Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain, yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga, fakta atau faktualnya itu bersifat ilmiah atau keilmuan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik. Ya, di sini bukan berfokus partisipan manusia. Termasuk di sini pengertian teks eksplanasi kompleks. Contohnya apa saja? Yaitu seperti bencana alam tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Itu tujuan teks eksplanasi kompleks. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan relasional atau struktur teks eksplanasi kompleks. Nah, ini menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Ini termasuk ciri-ciri teks eksplanasi kompleks. Contohnya yaitu dengan menggunakan kata sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Ini termasuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi kompleks. Dan yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Berikut adalah contoh teks eksplanasi berdasarkan struktur eksplanasi, yaitu yang pertama tentang pernyataan umum dari bencana alam banjir. Di sini Bu Alfi akan menjelaskan atau membacakan mengenai teks eksplanasi yang berjudul banjir. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya, di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Nah, ini termasuk pernyataan umum dari teks eksplanasi yang berdasarkan peristiwa alam yang terjadi di bencana banjir. Nah, itulah yang bisa Bu Alfi sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Ajis. Selanjutnya, dari teks eksplanasi itu strukturnya setelah pernyataan umum begitu banyak yang kita baca. Kemudian struktur yang kedua yaitu berisi tentang sebab akibat. Kalau tadi pernyataan umumnya berkaitan dengan banjir, fenomena banjir yang terjadi, yang kedua itu kita menceritakan isi yang berkaitan sebab akibat dari banjir. Itu ya. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Kalau sebabnya kan pasti kalian semuanya tahu banjir itu disebabkan oleh faktor apa? Oh, faktor atau ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, masih membuang sampah ke kali atau bahkan
melakukan penebangan hutan, penggundulan hutan, bahkan juga ada yang membangun rumah tinggal di bantaran sungai. Masih banyak lagi sebab-sebabnya. Nah, itu bisa kalian cari. Kira-kira kalau fenomena banjir itu sebabnya apa? Kemudian akibatnya apa? Yang jelas manusia itu dirugikan dengan adanya banjir. Kemudian setelah kita mengetahui atau menceritakan sebab akibat dari banjir, yaitu kita menginterpretasikan. Ini maknanya boleh kalian catat, yaitu kalian memberikan pandangan, memberikan pendapat, memberikan masukan juga apa yang sudah kalian dapat dari literasi membaca teks eksplanasi, dari pernyataan umum, kemudian ada sebab akibatnya apa, kemudian kamu interpretasikan, kamu nyatakan pendapat kamu. Kira-kira apa dari fenomena banjir itu? Ini contohnya bisa kalian baca ya sendiri. Kalian bisa menuliskan pendapatnya. Biasanya kalau menginterpretasikan teks eksplanasi itu dengan lisan biasanya yang lebih bagus ya. Tetapi nanti kalau untuk penugasan bisa menginterpretasikannya melalui tulisan. Oke. Alhamdulillah kita sudah masuk slide yang terakhir. Kalian bisa buka buku tema 5F, ada di halaman 7. Di situ ada 2 gambar sama ya, yang ada di buku dengan yang ada di slide PowerPoint ini. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu ada sebuah pelangi. Gambar B itu ada gambar peristiwa atau fenomena kebakaran hutan. Kamu bisa mengurutkan dari struktur teks eksplanasi dari yang tadi pernyataan umum di awal. Kamu gambarkan dulu pernyataan umumnya. Ingat ya, jangan sedikit menulisnya, minimal itu 3-5 paragraf lah, jangan hanya 2 paragraf. Bahkan 1 paragraf ada yang suka menulisnya itu dikit sekali. Bapak Ibu guru tidak ingin kalian menulis karangan atau teks eksplanasi nanti dengan sedikit tulisannya. Bapak Ibu guru ingin melihat kemampuan kalian lebih jauh mengenai menulis teks eksplanasi dari pernyataan umum, sebab akibatnya, kemudian yang terakhir ada interpretasi. Ya, cukup sekian dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.